down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadli Gustilman dengan NIM 24160400138 dari program studi akuntansi syariah kelas D. Kali ini saya akan membacakan materi kelompok 2, yaitu tentang ilmu kalam dengan mata kuliah pengantar studi pemikiran Islam. Dosen pengampu Dr. Lokmanul Hakim, MAG, Rahmat Rihadi MAG, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Pengertian ilmu kalam. Ilmu kalam adalah cabang ilmu dalam tradisi pemikiran Islam yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan prinsip-prinsip dasar iman dalam Islam melalui analisis rasional dan argumen filosofis. Ilmu kalam berfokus pada pertanyaan-pertanyaan teologis dan konsep-konsep seperti sifat-sifat Allah, takdir, keadilan ilahi, dan keabadian jiwa. Nama lain ilmu kalam dan sebab penamaannya. Ilmu tauhid membahas tentang kepercayaan dan keyakinan akan sifat wahdah atau esa bagi Allah Subhanahu wa taala dengan berpegang kepada ajaran yang dibawakan oleh para rasulnya. Dinamakan ilmu tauhid karena banyak membicarakan tentang keesaan Tuhan. 2. Ilmu akidah membahas tentang keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala, para rasul, malaikat-malaikat, kitab-kitab Allah, hari akhir, dan keyakinan terhadap qada dan qadar. Sebab dinamakan ilmu akidah karena ilmu ini banyak membicarakan soal keyakinan. Nomor 3, ilmu usuluddin membicarakan pokok-pokok agama, yakni keimanan, sedangkan keimanan merupakan pokok-pokok asasi agama. Sebab dinamakan ilmu usuluddin ialah karena ilmu ini membicarakan pokok-pokok agama, yakni keimanan. Ruang lingkup. Ruang lingkup merupakan masalah-masalah pokok yang terdapat dalam ilmu kalam. Ada beberapa hal antara lain: 1. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. 2. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Rasul Allah sebagai pembawa risalah kepada manusia. 3. Segala sesuatu atau hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan yang akan datang, seperti adanya hari kebangkitan, siksa kubur, surga, dan neraka. Selanjutnya, menurut Hasan al-Banna meliputi persoalan berikut. 1. Ilahiyat. Ini merupakan masalah yang berkaitan dengan ketuhanan. Hal ini meliputi 1. Sifat-sifat Tuhan. 2. Kudrat dan iradat Tuhan. 3. Masalah-masalah Al-Quran. Selanjutnya, menurut Hasan al-Banna meliputi persoalan-persoalan berikut. Yang nomor 2, nubuah, kajian tentang segala sesuatu yang memperhatikan hubungan Allah Subhanahu wa taala dengan utusannya, yaitu nabi dan rasul. Dalam hal ini, ilmu kalam membicarakan tentang 1. Utusan Allah, yaitu malaikat yang memiliki tugasnya masing-masing. 2. Wahyu yang disampaikan Allah kepada nabi-nabi dan rasul-rasulnya. 3. Para rasul itu sendiri yang diperintahkan Allah untuk menyampaikan ajarannya. Yang ketiga, ruhiyat, kajian tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan alam metafisik atau gaib yang meliputi 1. Malaikat, 2. Jin, 3. Iblis, dan 4. Ruh. Peranan dalil dalam ilmu kalam terbagi menjadi 2, yaitu dalil nakli dan dalil akli. Yang pertama, dalil nakli. Dalil nakli adalah istilah dalam ilmu agama Islam yang merujuk pada bukti atau argumen yang berasal dari teks suci Al-Quran atau hadis. Ini berarti bahwa dalam Islam, dalil nakli adalah dasar utama yang digunakan untuk mendukung hukum, doktrin, keyakinan, atau praktik tertentu. Contoh-contoh dalil nakli adalah sebagai berikut. 1. Ayat Al-Quran. 2. Hadis Nabi. Yang kedua, dalil akli. Dalil akli adalah istilah dalam ilmu agama Islam yang merujuk pada bukti atau argumen yang berasal dari akal sehat atau logika manusia. Dalam Islam, dalil akli adalah cara berpikir rasional untuk memahami dan merinci aspek-aspek agama atau untuk mengatasi masalah yang mungkin tidak diuraikan secara eksplisit dalam teks suci seperti Al-Quran atau hadis. Sejarah perkembangan ilmu kalam adalah sejarah pemikiran teologi dan filsafat Islam yang berusaha memandukan keyakinan agama dengan pemikiran rasional. Berikut adalah beberapa tahapan penting dalam sejarah perkembangan ilmu kalam.
1. Awal pemikiran kalam. Pada abad kedua Hijriah, ilmu kalam pertama kali muncul sebagai respon terhadap tantangan filsafat Yunani dan pandangan-pandangan teologis yang muncul dalam komunitas muslim awal. Tokoh-tokoh seperti Hasan al-Basri, wafat pada 728 Masehi, dan Abu Hanifah, wafat 767 Masehi, adalah di antara mereka yang berkontribusi pada awal pemikiran alam. Yang nomor 2, periode pembentukan abad ketiga dan 4 Hijriah. Periode ini melihat perkembangan ilmu kalam yang lebih terstruktur. Ulama-ulama seperti Al-Kindi, wafat 870 Masehi, dan Al-Farabi, wafat 950 Masehi, menggabungkan pemikiran Yunani klasik dengan ajaran Islam dalam upaya mencapai pemahaman yang lebih mendalam tentang agama. 3. Pengaruh Al-Ghazali, abad ke-5 Hijriah. Al-Ghazali, wafat pada 1111 Masehi, adalah tokoh penting dalam sejarah ilmu kalam. Ia menciptakan karya-karya penting, termasuk Tahafut al-Falasifah, Destruksi Filosof, yang mengkritik pemikiran filosofis. Namun setelah pengalaman pribadi yang mendalam, ia mengambil pendekatan yang lebih teologis dan spiritual. 4. Pandangan Ibnu Sina, abad ke-11 Hijriah. Ibnu Sina atau Hafizena dalam literatur barat mengembangkan pemikiran kalam melalui karya-karya filsafatnya. Ia mencoba menggabungkan rasionalisme dengan teologi dan mendukung gagasan bahwa akal adalah alat penting untuk memahami agama. 5. Pertentangan antar sekolah, abad ke-12 dan 13 Hijriah. Ilmu kalam menjadi subjek pertentangan antara berbagai sekolah pemikiran seperti Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan Maturidiyah yang berbeda dalam pandangan teologi. 6. Pemikiran Sufi dan kalam, abad ke-13 dan 14 Hijriah. Pemikiran tasawuf, sufisme, dan kalam mulai bersinggungan. Beberapa pemikir seperti Jalaluddin Rumi mencoba menyatukan elemen-elemen dari keduanya dalam pemikiran mereka. 7. Perkembangan modern, abad ke-19 dan 20. Di bawah pengaruh pemikiran barat dan modernitas, pemikiran kalam mengalami perubahan. Ilmu kalam terus berkembang dalam konteks perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sejarah ilmu kalam adalah contoh bagaimana pemikiran dan pemahaman agama dapat berkembang dan berubah seiring dengan perubahan sosial, intelektual, dan budaya dalam dunia Islam. Selama sejarahnya, ilmu kalam telah menjadi alat penting dalam merespon tantangan intelektual dan menjelaskan keyakinan agama dalam konteks yang berubah. Sekian video tentang ilmu kalam dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.